bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes yang kami hormati, Ibu Kabid Akuntansi dan Pelaporan yang kami hormati, para Kasubid di bidang akuntansi yang kami hormati, Bapak, Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara sosialisasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit atau juga sedang menjalani isolasi mandiri, kita doakan semoga tetap diberikan kesabaran dan semoga cepat sehat lagi sehingga bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Amin. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu dalam rangka penyampaian sosialisasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020. Untuk yang pertama yaitu sambutan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes, yang sekaligus nanti akan membuka acara. Kemudian acara yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian acara yang ketiga, tanya jawab. Kemudian yang keempat, lain-lain, dan terakhir penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu sambutan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes, sekaligus membuka acara. Namun pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Kepala BPPKAD tidak bisa hadir, maka akan diwakili oleh Ibu Kabid Akuntansi dan Pelaporan. Kepada Ibu Eni Arifia Purwani SE, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta Zoom meeting pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Kepala Badan tidak bisa membuka acara ini secara langsung dan mewakilkan kepada kami. Bapak dan Ibu, mungkin ini pertama kalinya kami melaksanakan sosialisasi penyusunan laporan keuangan dengan media daring ataupun online. Karena sebelumnya kita selalu bertatap muka langsung, tapi karena kondisi pandemi yang semakin meningkat korbannya, sehingga kita tidak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti itu. Dan Bapak dan Ibu, kami sangat juga ikut prihatin ya terhadap teman-teman kita yang ada teman kita yang pengurus barang juga meninggal dunia ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman kita yang masih diberikan kesehatan ini masih tetap semangat, masih tetap bisa menjalankan tugas-tugas sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan tidak negatif ya, tidak mempunyai pemikiran-pemikiran negatif. Yang penting kita selalu positive thinking supaya hal-hal yang tugas-tugas yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan membuka acara ini dengan bacaan bismillah. Mari kita buka acara ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan saja langsung, karena ini waktu Zoom ini juga supaya tidak terlalu lama ya. Oh, share Mas. Belum share ya. Yang PowerPoint. Pak Suhari, nyilih topi nih Pak Suhari. Mohon maaf ya, ini jangan goyonan terus, nanti goyonannya
Tadi sudah, terus nanti goyonan lagi pas sudah selesai. Sebentar, ini ada permasalahan dengan sharing. Dilanjut, Mas. Nolak. Karena nolak terlalu berat. Nggak usah dibesarin. Nah, laptopnya terlalu berat kayak. Tampilannya biasa aja. Hampir aja ya. Hampir aja baru. Laptopnya. Perlu berat kuat terangnya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini sudah bisa dilihat ya Bapak dan Ibu ya tampilannya ya. Gitu, Ini bisa. ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun 2019 kemarin kita semua, atas kerja keras kita semua, alhamdulillah kita mendapatkan opini WTP yang pertama kali ya. Untuk selanjutnya kami di sini diberi tugas oleh Pak Sekda, Bupati untuk tetap mengawal laporan keuangan ini supaya bisa mendapatkan opini WTP kembali yang kedua kalinya ya. Karena alhamdulillah dengan kita mendapatkan opini WTP ini, kita mendapatkan tambahan dana DID dari pemerintah pusat. Jadi ini mungkin dana yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah Kabupaten Brebes supaya pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes ini bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi. Kemudian ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama tadi tahun 2020 kita pengen mendapatkan predikat WTP kembali ya. Kemudian yang kedua, barangkali Bapak dan Ibu bertanya, karena ini sedang masa pandemi, laporan keuangan kita akan seperti apa? Ya, seperti biasa kita tetap meminta dalam bentuk soft copy ya Bapak dan Ibu. Dan nanti hard copy-nya akan kita minta 1 kali saja untuk BPK. Barangkali BPK-nya hadir secara desk di sini. Saya juga belum tahu. Kalau kemarin di di pemeriksaan interim itu BPK secara daring pada dasarnya, tetapi beliau hadir di sini 2 kalinan kalau nggak salah, tetapi sifatnya hanya pertemuan meeting biasa, tidak melakukan tes. Tapi untuk 2020 ini kami tetap meminta Bapak dan Ibu untuk menyediakan laporan soft copy pada saat proses rekonsiliasi, kemudian menyediakan laporan hard copy pada saat selesai rekonsiliasi maupun sudah kita beri aba-aba yang ini sudah mau disampaikan BPK, tolong disampaikan hard copy-nya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan dalam surat edaran tentang penutupan akhir tahun kemarin dari bidang perbendaharaan, ya barangkali ada yang sudah baca ataupun ada yang belum ya. Di terakhir itu paragraf terakhir itu sudah kita berikan hal-hal yang menentukan syarat pencairan pada saat awal tahun.
Ya, hal-hal nanti bisa dibaca di surat edaran penutupan kas ya oleh bidang perbendaharaan ini tentang pelaksanaan APBD akhir tahun dan pencairan dana tahun 2021 terkait LKPD. Apa namanya? Halo Bapak dan Ibu, mohon maaf di mute ya, di mute. Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan rekonsiliasi Bapak dan Ibu ataupun konsultasi ya, kita akan memaksimalkan penggunaan daring ataupun online sistem ataupun online supaya kita mengurangi ketemu langsung ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang baru hadir tolong di-mute saja ya, jangan dimunculkan mikrofonnya, jangan diaktifkan. Yang itu. Bisa Mas. Ya, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan memaksimalkan pelaksanaan daring ya dengan Zoom, WA maupun video call. Kemudian untuk pendampingan itu hanya dilakukan kepada petugas-petugas tertentu saja dengan alasan tertentu yang boleh masuk ataupun datang ke bidang akuntansi. Karena kita sangat-sangat melakukan pembatasan ya Bapak dan Ibu. Tapi kami mohon kerjasamanya untuk yang tidak hadir di bidang akuntansi tetap dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan. Karena sebelum-sebelumnya kan kita selalu berkumpul di sini bareng-bareng rame-rame di sini ya, sehingga mungkin Bapak dan Ibu lebih semangat dalam mengerjakannya. Tetapi karena kondisi yang seperti ini kita harus melakukan pembatasan, maka Bapak dan Ibu yang tidak kami rekomendasikan untuk hadir di sini, tolong jangan hadir, tetapi tetap melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya, untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan di SKPD masing-masing. Dan nanti apabila mengalami kesulitan, kami secara terbuka silakan saja boleh menghubungi kami di Zoom, WA, ataupun video call, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses rekonsiliasi sendiri, nanti akan kami kirimi surat resmi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita akan melakukan rekonsiliasi belanja persediaan. Mungkin ini terkait dengan pengurus barang maupun petugas yang mengentri di aplikasi SIBDA dan SIMIF untuk Dinas Kesehatan. Rencananya untuk rekonsiliasi belanja persediaan triwulan 4 akan kita mulai pada tanggal 14 Desember sampai dengan selesai. Jadi nanti mulai 14 Desember itu SKPD sudah menyelesaikan bulan Oktobernya. Ya, dan data-data yang diminta barangkali dari tim kami ada meminta data juga sudah disiapkan minimal untuk bulan Oktober. Kalau bisa, kalau memang tidak banyak ya, langsung saja dilanjutkan dengan bulan Oktober maupun bulan November. Kemudian yang kedua, pelaksanaan rekonsiliasi pertama untuk laporan keuangan. Ya, kami akan melakukan rekonsiliasi pertama khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yaitu rekon kas, rekon hutang belanja, rekon hutang jangka pendek lainnya, rekon piutang, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka.
pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari 2021. Ini juga akan kami, setiap rekon akan kami sampaikan surat resminya ya dari Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pelaksanaan rekonsiliasi kedua, untuk persediaan aset tetap dan aset lainnya, ini yang berkaitan dengan tupoksi dari bidang aset. Ini mudah-mudahan bisa kami laksanakan di minggu pertama bulan Februari. Mudah-mudahan bisa memenuhi target ya, tapi nanti juga kita untuk rekonsiliasi kedua ini juga nanti tergantung dari pelaksanaan rekonsiliasi yang ada di bidang aset, di sana selesainya kapan ya, otomatis ini nanti akan mengikuti seperti itu ya. Kemudian untuk target entry jurnal penyesuaian maksimal Bapak dan Ibu bisa melaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 dan bisa mengajukan GU pertama. Sebagai syarat pengajuan GU pertama, Bapak dan Ibu harus menyelesaikan entry jurnal penyesuaian. Otomatis di sana sebelum mengentry jurnal penyesuaian juga menyelesaikan kertas kerja ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu melanjutkan menyelesaikan CALK dan maksimal diserahkan kepada kami tanggal 10 Maret 2021 sebagai bahan kami untuk menyusun CALK kabupaten. Dan Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengajukan GU2 apabila sudah menyelesaikan CALK. Apabila Bapak dan Ibu merasa kesulitan ataupun membutuhkan pengecekan secara terus-menerus ya, karena merasa tidak pede dengan hasil laporannya, bisa secara aktif menghubungi rekan-rekan yang nanti akan kami sampaikan pendamping-pendamping SKPD yang telah kami susun untuk masing-masing SKPD. Kemudian kita masuk ke surat edaran Sekretaris Daerah ya Bapak dan Ibu. Jadi rencananya kami akan menyampaikan surat edaran, 2 surat edaran yaitu dari Bupati dan Sekretaris Daerah. Akan tetapi prosesnya pada saat ini masih dalam pengajuan asmanan ke Ibu Bupati. Jadi untuk surat edaran ini belum bisa kami sampaikan hard copy-nya Bapak dan Ibu. Tetapi kami sudah meminta Bapak dan Ibu untuk bisa mengunduh di grup WA maupun juga file-file yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan kertas kerjanya dalam penyusunan laporan keuangan ini juga sudah kami sampaikan di grup WA. Silakan nanti bisa diunduh sendiri dan dicermati. Ini dasar hukum pelaksanaan ataupun penyusunan laporan keuangan ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, seperti yang sudah-sudah ya Bapak dan Ibu, kami selalu menyampaikan bahwa pada saat kita akan menyusun laporan keuangan, tentu saja kita membutuhkan data-data pendukung. Ya, data pendukungnya antara lain ini ya, minimal ini, tetapi juga bisa ditambah dengan hal-hal lain yang dirasa diperlukan. Ya, pertama ini adalah salinan rekening koran bank, bendahara, penerimaan, pengeluaran, termasuk di dalamnya bendahara, pengeluaran, dan penerimaan pembantu apabila ada SKPD yang memiliki bendahara, penerimaan, pengeluaran pembantu yang memiliki rekening mandiri ya, tersendiri. Dan nanti juga tugas dari bendahara pengeluaran ini ataupun bendahara penerimaan mengecek rekening-rekening bendahara, pengeluaran, dan penerimaan pembantu. Barangkali masih ada sisa-sisa kas di sana. Kemudian BKU, ya BKU bendahara, pengeluaran, dan penerimaan. Ini sifatnya disiapkan dulu ya, sifatnya disiapkan dulu. Kemudian berita acara pemeriksaan kas dari bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu per 31 Desember 2020. Kemudian berita acara pemeriksaan kas pada bendahara penerimaan dan penerimaan pembantu per 31 Desember 2020.
Kemudian berita acara pemeriksaan kas BLUD khusus untuk BLUD. Jadi memang ada bedanya sedikit ya antara berita acara pemeriksaan kas bendahara dengan berita acara pemeriksaan kas BLUD. Karena di sana yang menandatangani yang menandatangani adalah pejabat keuangan BLUD, bukan bendaharanya. Jadi nanti BLUD tetap membuat 3 berita acara ya, berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan, berita acara kas bendahara pengeluaran, dan berita acara pemeriksaan kas BLUD yang merupakan gabungan dari semua bendahara. Kemudian untuk dokumen setoran ke kas daerah juga disiapkan ya. Dokumen pencairan dari kas daerah ataupun SP2D. Untuk dokumen STS, Bapak dan Ibu, barangkali ada SKPD yang merasa kesulitan mendapatkan STS karena banyaknya unit kerja yang ditangani seperti pasar, perhubungan, dan lain sebagainya, di mana STS ini tidak selalu tertib, bisa menghubungi teman-teman kami di BKAD, barangkali meminta kopiannya ataupun fotonya seperti itu ya. Selanjutnya, dokumen pengesahan pendapatan belanja pembiayaan yang tidak diterima atau dikeluarkan melalui rekening kas umum daerah atau SP2B. SP2BP ya, mohon maaf. Dokumen penetapan pajak dan retribusi, kemudian dokumen tagihan kepada pihak ketiga atas pelayanan yang telah diberikan kepada SKPD atau unit kerja namun belum diterima pembayarannya. Ini kaitannya dengan piutang ya, kaitannya dengan piutang. Kemudian selanjutnya siapkan juga dokumen tagihan dari pihak ketiga kepada SKPD atas belanja barang ataupun belanja barang jasa ataupun belanja modal yang belum dibayar. Ini kaitannya dengan hutang belanja maupun hutang jangka pendek. Kemudian dokumen yang berkaitan dengan pengurusan piutang oleh KPKNR Tegal, ini juga berkaitan dengan piutang, terutama SKPD tertentu yang mengelola dana bergulir. Selanjutnya, dokumen perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah, pengadaan barang dan dokumen lain yang mempengaruhi penambahan perolehan barang milik daerah, penghapusan barang milik daerah, penjualan pemusnahan barang milik daerah, mutasi barang antar SKPD dalam bentuk persediaan maupun aset tetap. Kemudian dokumen hibah barang milik daerah ini juga semuanya juga berkaitan dalam bentuk persediaan maupun aset tetap ya, barang milik daerah dari kepada pihak ketiga atau masyarakat. Kemudian dokumen penerimaan hibah barang milik daerah dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lain ataupun pihak ketiga apabila ada. Jadi karena ini masa pandemi ini banyak sekali pihak-pihak dari luar yang memberikan bantuan kepada kita, terutama dalam hal memberi barang milik daerah ya dalam bentuk masker, persediaan seperti itu. Juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menyediakan dokumen penerimaan hibah ini. Apabila ada, apabila tidak, maka harus ada hasil rekonsiliasi ataupun persetujuan dari bidang aset maupun bidang akuntansi yang pernah melakukan rekon persediaan dengan Bapak dan Ibu sekalian di SKPD. Kemudian dokumen pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar per 31 Desember 2020. Ini juga berkaitan dengan hutang belanja ataupun hutang jangka pendek lainnya. Kemudian dokumen pekerjaan putus kontrak apabila ada, ini berkaitan dengan konstruksi dalam pengerjaan
juga berkaitan dengan hutang yang perlu dibayar oleh pemerintah. Kemudian peraturan atau surat keputusan terkait dengan belanja pegawai ini apabila ini juga berkaitan dengan hutang belanja. Apabila nantinya ada aturan baru yang menyebabkan timbulnya hutang belanja pegawai. Kemudian dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah, selanjutnya apabila Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan ataupun menyiapkan bahan-bahan tersebut, kemudian Bapak dan Ibu melakukan ataupun menyelesaikan entry transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, pengembalian belanja, setoran sisa UPTU, pajak tahun 2020 pada aplikasi Simda Keuangan. Jadi entry-entry selesaikan semua ya Bapak dan Ibu. Nanti supaya kita bisa menghasilkan data kas ataupun angka kas yang valid yang ada di Simda Keuangan. Nanti BKU-nya berapa, buku besar kasnya juga harus sama, seperti itu. Di cross check semua kan Bapak Ibu kan petugas akuntansi ya, nanti cross check-nya tidak hanya dengan BKU, tetapi cross check juga dengan buku besar kas di masing-masing SKPD, karena itu nanti akan mempengaruhi kas yang ada di neraca. Kemudian Bapak dan Ibu juga agar menyelesaikan entry transaksi yang berkaitan dengan persediaan pada aplikasi Simda SIMIF dan aset tetap pada aplikasi Simda BMD. Ini khususnya untuk pengurus barang, tapi juga nanti hasil dari ini akan berkaitan dengan hasil kerja Bapak dan Ibu dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Kemudian melaksanakan rekonsiliasi internal ya Bapak dan Ibu sebelum Bapak dan Ibu mencantumkan angka pada laporan keuangan juga harus didasarkan pada hasil rekon internal dengan masing-masing pihak yang terkait. Misal, rekon internal piutang, berarti Bapak dan Ibu juga harus menyusun berita acara rekon internal dengan pihak-pihak yang terkait di SKPD, misal dengan bendahara penerimaannya, atau dengan pihak lain yang memang ditunjuk untuk melaksanakan tupoksi tersebut, seperti di RSUD misalnya ada piutang BPJS, maka harus ada berita acara rekonsiliasi internal dengan bagian yang mengurus BPJS, seperti itu. Kemudian rekonsiliasi persediaan ya, ini juga harus ada untuk mendapatkan angka yang disepakati antara penyusun laporan keuangan dengan pengurus barang. Dan juga ada berita acara rekonsiliasi internal aset tetap. Ini juga sama antara yang menyusun laporan keuangan dengan pengurus barang aset tetap. Jadi Bapak dan Ibu nanti formal-formal sudah kita sediakan semua, tetapi ini yang berkaitan dengan persediaan dan aset tetap, mungkin ini sebagian adalah ranah dari bidang aset daerah di BPKAD. Jadi nanti kita untuk berita acara apapun kita menyesuaikan dengan yang disusun oleh bidang aset nantinya. Yang penting secara umum saja kita pahami dulu dan nanti kita tetap sediakan filenya. Nanti apapun hasilnya kita mengikuti hasil kerja yang dikeluarkan oleh bidang aset. Kemudian selanjutnya melakukan perhitungan atas transaksi pada masing-masing akun ya. Ada akun LRA, LO, LPE, neraca secara valid. Kertas kerjanya kan sudah kita sediakan, tapi tolong Bapak dan Ibu perhatikan barangkali nih rumusnya salah, rumusnya kurang. Ikut membantu mengecek ya, karena kita tidak akan ketemu ya dalam jangka waktu penyusunan laporan keuangan ini ya. Terutama untuk SKPD yang kami nilai sudah cukup mengerti atau berpengalaman dalam menyusun laporan keuangan. Kami tidak memperbolehkan Bapak dan Ibu ketemu kami ya, tapi saat ini tidak kita harapkan dulu pertemuan antara penyusun laporan keuangan dengan kami di bidang akuntansi. Selanjutnya,
SKPD supaya menyusun laporan keuangannya ya. Ini ada langkah-langkahnya ya. Nanti bisa silakan dibaca di surat edaran secara lengkap. Kemudian menyajikan daftar rincian penambahan pengurangan barang milik daerah, persediaan dan aset tetap. Dan ini full of despair inside a darkness. So